Tenun ikat merupakan kain khas kota Kediri. Di kampung Tenun Ikat Bandar Kidul inilah berlangsungnya produksi tenun ikat dengan menggunakan alat yang sederhana dan manual. Kain tradisional ini memiliki sejarah yang cukup panjang, seperti asal-usul kota Kediri yang merupakan kerajaan tua dengan beragam kekayaan budayanya. Begitu pula dengan perkembangan kain tenun ikat Bandar Kidul seperti yang dijelaskan oleh Slamet Sugianto selaku owner Mitra Tenun Ikat Bandar Kidul serta Ketua Pok Darwis Tenun Ikat Bandar Kidul. Saya Slamet Sugianto selaku owner dari Mitra Tenun Ikat dan Ketua Pok Darwis Tenun Ikat Bandar Kidul. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang perjalanan Tenun Ikat Bandar Kidul. Jadi Tenun Ikat Bandar Kidul itu sudah turun-temurun dari nenek moyang. Kita di Bandar Kidul dianugerahi bukan alam, tapi kita dianugerahi keahlian untuk menenun. Itu yang kita lestarikan sampai sekarang. Jadi tenun ikat kita ada produksi mulai dari sarung goyor, ada kain tenun, terus di kain itu ada 3 macam untuk bahan, dari mulai katun, semi sutra, dan sutra. Kalau untuk sarung goyor karena sarung legendaris yang dengan dari bahan serat pohon, itu yang keistimewaannya sangat bagus sekali. Kalau musim panas itu adem, kalau musim dingin jadi hangat. Itu yang sarung goyor. Pembuatan tenun ikat membutuhkan ketelatenan serta kesabaran. Pemilik Mitra Tenun Ikat ini memberdayakan warga sekitar untuk terlibat dalam pelestarian tenun agar tenun ikat dapat lestari meskipun telah berganti generasi. Dan selain itu kita juga membidik sasaran anak muda. Jadi kita bikin turunannya tenun. Jadi gak cuma kain aja, kita jadikan ada baju, jadi ada topi, ada udeng, ada tas, ada aksesoris, ada kalung, seperti itu. Ini untuk pangsa pasar anak muda, biar anak muda menyintai tenun ikat. Karena kalau kita, meskipun kita lagi bersaing sama produksi pabrikan yang modern, tapi tenun adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan. Jadi ini akan kita lestarikan. Kami sebagai pengurus Pok Darwis dan Ketua Pok Darwis akan kita terus lestarikan tenun sampai anak cucu kita. Mudah-mudahan di generasi muda ini anak-anak terus mau mencintai produk-produk lokal, produk tenun ikat, karena tenun ikat tidak akan ada kalau nggak dicari atau dipakai oleh generasi muda, seperti itu. Inilah ragam hasil kain tenun ikat yang telah diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Selain itu, produksi kerajinan tangan lainnya juga tak kalah menarik karena selain memiliki nilai estetika, juga memiliki nilai jual yang tinggi. Produk-produk yang berasal dari kain tenun ikat diantaranya meliputi aneka tas, dompet, topi udeng, dan ini telah melewati proses yang cukup panjang.
Terdapat sekitar 14 langkah yang harus dilewati agar menghasilkan kain tenun dengan kualitas yang baik. Kalau untuk proses tenun ikat, jadi ada 14 langkah sebenarnya, ya diantaranya jadi tenun mulai dari bentuk benang dipintal, nanti digubin, jadi setelah itu ditaruh di bak, namanya itu nanti didesain atau digambar. Setelah digambar, pola itu diikat sesuai sama warna yang diinginkan. Misalkan ada 3 warna, jadi diikat itu dengan 3 macam tali seperti itu. Setelah itu kita model pewarnaan di warna-warna dasar. Setelah itu yang seperti ini, jadi setelah yang warna dasar ada, dioncek, namanya dioncek, ya, dioncek. Lalu yang dioncek ini akan jadi tetap netral, tetap putih. Lah ini akan diwarna lagi sesuai sama permintaan. Kalau permintaan 2 warna, cuma kita 2 kali pewarnaan. Kalau 3 warna, jadi 3 kali pewarnaan. Semakin banyak warna, semakin lama, seperti itu. Setelah itu masuk di gubin dan masuk di tenun. Meskipun tahapan produksi membutuhkan waktu yang tak sebentar, yakni kurang lebih membutuhkan 14 hari dalam pengerjaannya dan tetap mempertahankan menggunakan alat yang sederhana, namun tak membuat owner tenun ikat beralih ke produksi secara modern, karena ini merupakan khasanah budaya yang harus tetap dilestarikan agar tetap menjadi ciri khas tenun ikat dari Bantar Kidul. Jadi memang prosesnya sangat lama. Kalau kita dari nol sampai jadi itu memakan waktu 14 hari. Tapi kalau untuk ditenun aja 1 hari bisa jadi 1, seperti itu. Jadi memang ini karena semua konvensional tidak memakai alat listrik, kecuali sekarang banyak modif-modifan seperti yang di pabrikan. Jadi memang kenapa kita mempertahankan, karena ini khasanah budaya ini. Budaya masyarakat Bantar Kidul. Alhamdulillah yang kemarin kita dapat penghargaan WTB, warisan budaya tak benda, itu juga salah satu prestasi yang bagus. Dan inilah salah satu proses produksi kain tenun ikat Bantar Kidul, yakni tahapan pengeringan. Untuk jenis sarung ini setelah dibuat dijahit, dilanjutkan dengan dicuci lalu dijemur, karena dengan tahapan menjemur memiliki kelebihan, yakni kain tak perlu disetrika kembali. Kalau untuk yang jemur, mulai dari benang, jadi benang sekali diwarna, itu kan harus dijemur Mas, dijemur. Setelah itu, kalau untuk yang sarung, semua benang kita jemur dulu, nanti kalau kering baru kita oncek, kita warna lagi. Kalau yang tadi kita jemur itu sarung, kalau jenis sarung memang setelah kita bikin, kita jahit, kita jemur, kita cuci, kita jemur. Karena apa? Tenun, karena bahannya dari rayon atau dari serat pohon, ini kan bahannya kan berat Mas.
jadi jatuh. Jadi dia nggak usah disetrika. Jadi kita jemur. Setelah itu kita ada bebannya seperti tadi. Setelah itu nanti kering sudah kita lipat, sudah nggak perlu setrika lagi. Itu keistimewaan di untuk sarung goyornya seperti itu. Kain tenun ikat yang memiliki kualitas bagus produksi Bandar Kidul juga merupakan potensi keunggulan Kediri yang terus dikembangkan. Untuk memperkenalkannya ke masyarakat luas, branding kain tenun ikat Bandar Kidul melalui banyak cara, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Sehingga kain tenun Bandar Kidul tak hanya diminati oleh warga lokal Kediri saja, namun kain tenun ikat ini sudah banyak peminatnya dan menembus pasar nasional bahkan internasional seperti Timur Tengah, Jerman, Belanda, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Alhamdulillah, kalau untuk penjualannya kita mulai dari konvensional, dari mulut ke mulut, terus dari relasi juga kita online juga ada. Jadi kita semua lini kita garap, Mas. Jadi pesanan alhamdulillah kalau untuk di Bandar Kidul karena semua banyak pengrajin, alhamdulillah banyak yang sampai ke luar negeri untuk sarung, ke Timur Tengah, terus ada untuk kain ke Jerman, terus ke Belanda, Jepang seperti itu. Tapi kita berharap masyarakat Indonesia sendiri itu sudah pangsa pasar sangat bagus sekali. Andai kata semua memakai tenun itu sudah pasti akan meningkatkan perekonomian di Bandar Kidul seperti itu, Mas. Meskipun seluruh tahapan produksi menggunakan alat yang sederhana, namun di rumah produksi kain tenun ikat yang ada di Bandar Kidul ini selalu melakukan controlling untuk mempertahankan kualitas kain tenun ikat. Selain mempertahankan eksistensi dari kain tenun ikat di Kediri, dengan adanya para pengrajin kain tenun ikat yang tergabung dalam Pokdarwis Tenun Ikat Bandar Kidul juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses produksi. Kalau untuk yang masuk di Pokdarwis atau di paguyuban tenun itu ada sekitar 15-an lah, Mas, 15. Jadi ada yang beberapa yang tidak masuk karena ya mungkin itu yang punya link tersendiri lah. Kalau yang di paguyuban ini kita berusaha nanti bisa, karena apa, nanti kita bisa saling mengisi lah, saling mana yang membutuhkan seperti itu. Ya alhamdulillah dengan ini kita bisa mengentaskan pengangguran lah, Mas. Jadi masyarakat bisa bekerja karena satu kain dari nol sampai itu tidak bisa dilakukan orang satu, Mas. Melainkan harus per season itu harus ada orangnya sendiri. Jadi sudah kalau itu 14 proses berarti kita harus cari 14 orang yang melakukan. Itu sudah salah satu mengentas pengangguran di situ, Mas. Oke. Usaha kain tenun ikat yang merupakan usaha turun-temurun akan terus dikembangkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar kain tenun ikat Bandar Kidul ini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas, sehingga dapat terus menjadi produk unggulan Kediri yang membanggakan, serta dapat membantu mendorong sektor perekonomian.
Untuk harapan kita semua pengrajin tenun dan paguyuban tenun, mudah-mudahan tenun untuk dari pemerintah, baik dari kelurahan sampai kota madya itu terus untuk mempromosikan tenun, dan masyarakat atau generasi muda ini misalkan bisa semua memakai khas tenun ikat, meskipun nggak setiap hari, itu sudah salah satu terobosan bagus Mas. Apalagi ngapunten aja sekarang kan anak-anak sekolah memakai pakaian khas. Coba kalau pakaian khas itu ngapunten tidak pakai yang lain tapi pakai tenun ikat, itu sudah salah satu terobosan bagus. Mungkin ini masyarakat akan kebanjiran job untuk bikin seperti itu, karena anak satu sekolah sudah hampir ada 5.000 7.000. Itu di Kota Kediri, nggak usah kita Kota Kediri aja itu pakaian khas. Kalau itu sudah pakai nanti pakai tenun, nah itu sangat membantu sekali pengrajin tenun. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita untuk menjual ke mancanegara. Kalau di sini aja sudah masyarakat sudah menyintai untuk produk lokal, itu sangat membantu sekali gitu Mas. Ayo masyarakat dukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan mendukung serta membeli produk-produk lokal seperti kain tenun ikat khas Bandar Kidul ini. Baik pemirsa, itulah tadi beragam profil ataupun destinasi wisata yang bisa Anda coba ketika Anda berkunjung ke Kota Kediri. Antara lain mulai dari Kampung Tenun Ikat, kemudian lagi ada Sumber Banteng, dan yang terakhir ada Kampung Pecut di Kelurahan Kemasan. Saya Devi Adi, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.